Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri, Nurfila, Amring, Siti Hajar, dan juga Nuraini, akan menganalisis materi pada bab 3 dan bab 4, yaitu pada materi bab 3 terdapat materi genetik, dan pada materi bab 4 yaitu reproduksi sel. Pada materi bab 3 yang menganalisis adalah saya dan saudara Amring, di mana materi yang saya analisis materi pada bagian A yaitu gen dan alel, kemudian materi pada bagian B DNA dan RNA, dan juga pada bagian C kromosom. Untuk bagian D dan E dianalisis oleh saudara Amring. Baiklah, langsung saja. Pada materi gen dan alel, pada bagian awal di situ dijelaskan tentang persamaan antara orang tua dan anak, tentang melihat kemiripan antara orang tua dan anak. Tapi di situ tidak disajikan gambar. Seharusnya di situ disajikan gambar agar lebih memudahkan siswa untuk melihat kemiripannya itu diwarisi dari ayah atau ibunya. Itu menjadi salah satu kekurangannya. Kemudian pada materi yang pertama itu materi tentang pengertian gen dan alel. Nah, pada materi pengertian gen dan alel di situ penyusunan materinya sudah sangat baik, sudah sangat runtun, yaitu karena di situ hanya menjelaskan tentang pengertian gen dan alel, dan di situ sudah dijelaskan secara rinci apa itu gen dan apa itu alel. Kemudian untuk submateri yang kedua yaitu fungsi gen dan alel, di situ saya menemukan miskonsepsi jenis absolute concept and terms pada halaman 45. Jadi di situ dijelaskan bahwa fungsi dari gen itu sebagai zarah. Zarah adalah zat terkecil. Seharusnya di situ penggunaan kata zarah tidak digunakan karena itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Seperti yang dijelaskan pada miskonsepsi absolute concept and terms, yaitu miskonsepsi yang terlalu tidak menyesuaikan penjelasan dengan zaman. Di situ seharusnya dijelaskan, langsung saja dijelaskan bahwa gen itu zat-zat terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Penggunaan kata zarah bisa dihilangkan pada penjelasan tersebut. Kemudian untuk materi DNA dan RNA. Pada materi DNA dan RNA terdapat 2 submateri, yaitu DNA dan juga RNA. Pada submateri DNA di situ gambar yang disajikan, menurut saya gambar yang disajikan cukup rumit karena untuk pemahaman siswa kelas 12 untuk gambar yang seperti itu sama dengan tingkatan anak kuliahan, sehingga akan menyulitkan siswa dalam memahaminya. Seharusnya gambar yang disajikan di situ disederhanakan untuk gambar-gambar gugus gula di situ agar lebih memudahkan siswa dalam memahami materinya. Kemudian untuk materi RNA sendiri, di situ penyajian materi dan penyusunan materinya sudah sangat bagus. Alangkah bagusnya jika penyusunan materi tersebut sama dengan penyusunan materi pada bagian DNA. Selain itu, pada materi RNA di situ juga dijelaskan perbedaan yang secara spesifik antara DNA dan juga RNA. Jadi akan lebih memudahkan siswa dalam memahami dan mengetahui perbedaan mendasar apa perbedaan dari DNA dan RNA. Kemudian pada materi bagian C yaitu kromosom. Jadi pada bagian materi kromosom di situ saya menemukan di situ terdapat 2 submateri, yaitu penggolongan kromosom dan juga jumlah kromosom.
Pada materi penggolongan kromosom, di situ saya menemukan miskonsepsi jenis oversimplification, yaitu terlalu menyederhanakan konsep. Yang dimana konsep yang terlalu sederhana di situ terdapat pada halaman 49 tentang sentromer. Di situ dijelaskan bahwa sentromer merupakan bagian dari kromosom yang tidak memiliki gen. Menurut saya itu terlalu sederhana, sehingga perlu penjelasan lebih lanjut tentang apa itu sentromer. Seperti yang dijelaskan pada buku genetika yang diterbitkan oleh Suryo, dijelaskan bahwa sentromer adalah salah satu bagian dari kromosom yang membagi kromosom menjadi dua lengan. Seharusnya pada buku kelas 12 ini di situ dijelaskan seperti itu, apa itu sentromer. Kemudian pada submateri yang kedua, yaitu jumlah kromosom, menurut saya penjelasan pada materi tersebut terlalu singkat. Di situ dijelaskan bahwa perbedaan antara jumlah kromosom dari masing-masing makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di situ sudah dijelaskan tentang perbedaan kromosomnya. Namun di situ tidak dijelaskan apa yang menjadi penyebab perbedaan dari masing-masing kromosom di situ. Menurut saya di situ harus ditambahkan penjelasan yang mendasar atau penjelasan rinci tentang yang menjadi penyebab perbedaan dari jumlah kromosom dari masing-masing makhluk hidup tersebut. Jadi itu saja analisis materi dari saya untuk ketiga materi tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amring. Saya dari kelompok 2 ingin menganalisis buku SMA Biologi kelas 12 di bagian bab 3 dengan bab 4, dan saya ditugaskan menganalisis buku pada bagian bab 3 di bagian D dengan E. Jadi hasil analisis saya di bagian D yaitu sintetis protein. Ada dua miskonsepsi yang saya dapat, yang saya belum mengerti kata-kata tersebut. Kemudian di bagian E ada satu makna yang belum saya mengerti. Kemudian dari segi penampilan buku dan isi dari buku tersebut, saya rasa di bagian D ada gambar yang tidak disertai dengan penjelasan. Jadi alangkah bagusnya jika buku tersebut memiliki gambar kemudian memiliki penjelasan yang akurat untuk memudahkan pembaca atau siswa dalam belajar. Kemudian di bagian E seperti itu juga ada tabel yang isinya cuman memperlihatkan angka-angka, tapi arah dan tujuannya belum kita pahami jika para pembaca pemula. Jadi di bagian D di sintesis protein ada gambar sebuah proses kimiawi tanpa ada penjelasan. Jadi itulah hasil analisis saya. Demikian dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. reproduksi
definisi dari reproduksi sel ini sangat sederhana, sehingga dapat memberikan dampak bagi peserta didik untuk memperoleh definisi yang benar. Adapun yang benar yaitu pembelahan sel merupakan peristiwa penambahan jumlah sel di mana sel induk akan mengantarkan informasi ke sel anak melalui proses pembelahan yang bertahap yang bertujuan untuk mendapatkan anak yang memiliki informasi yang sama persis dengan induknya. Jadi kesalahan pada pengertian dari reproduksi sel itu pada bagian A, di sini di buku kurang gambarnya kurang, kemudian gambarnya kurang, oleh karenanya alangkah baiknya jika pada pengertian dari reproduksi sel ini terdapat gambar yang lebih berkesan agar peserta didik dapat memahami definisi dari reproduksi sel. Kemudian bagian B, pada bagian B yaitu reproduksi sel pada prokariotik. Di sini pada prokariotik ini saya tidak mendapatkan miskonsepsi, namun masih banyak kesalahan atau kekurangan daripada buku biologi kelas 12 ini. Misalnya gambar dari pembelahan selnya itu gambarnya kurang menarik, sehingga kesannya siswa tidak tertarik untuk belajar mengenai pembelahan sel ini. Oleh karenanya itu alangkah baiknya jika pada pembelahan sel ini memberikan gambar yang menarik, misalnya gambar sel yang memperlihatkan bagian-bagian dari organel sel yang berwarna, sehingga peserta didik lebih paham. Kemudian tahapan-tahapan dari pembelahan sel pada prokariotik ini memiliki kekurangan di mana tahapannya itu yang pertama adalah hanya dijelaskan penggandaan materi genetik berlainan dengan gambar, kemudian di mana gambar yang ditampilkan itu berlainan dengan pembahasan yang ada, sehingga apabila siswa belajar ini akan lebih cenderung memperlihatkan gambar dibandingkan dengan kalimat. Oleh karena itu alangkah baiknya jika gambar yang ditampilkan ini memiliki keterangan pada bagian gambar yang menjelaskan keadaan yang terjadi pada tahapan tersebut. Kemudian gambar yang ditampilkan juga hanya satu. Alangkah baiknya jika gambarnya itu lebih banyak lagi, dan misalkan kita mengambil pembelahan sel pada amuba kan, karena di dalam buku hanya ada satu gambar saja. Selanjutnya reproduksi sel pada eukariotik. Jadi di dalam reproduksi sel eukariotik ini materinya juga sudah cukup bagus atau cukup meluas, karena di dalam buku ini sudah dijelaskan mengenai siklus sel secara rinci dan lengkap, mulai dari interfase, fase pembelahan, dan fase pembelahannya itu sudah dilengkapi dengan gambar, sehingga gambar ini bisa menambah pengetahuan siswa mengenai siklus dari sel. Namun masih memiliki kekurangan. Contohnya itu di dalam buku itu tidak dijelaskan
misalnya di dalam buku itu terdapat yang pertama pada ciri-ciri meiosis, hasil dari meiosis itu sperma dan sel telur. Yang kedua, sel induk diploid menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Kemudian di sini terjadi pembelahan 2 kali. Kemudian ciri-ciri pada mitosis itu yang pertama pada hewan bersel satu untuk memperbanyak diri atau reproduksi, pada hewan bersel banyak untuk memperbanyak sel dan pertumbuhan. Kemudian sel induk diploid menghasilkan 2 sel anakan yang diploid. Kemudian terjadi pada seluruh jaringan tubuh, baik jaringan somatik maupun jaringan germinatif. Kemudian di bagian pembelahan sel pada prokariot ini gambarnya sudah banyak, lengkap dengan tahapan-tahapan dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Namun alangkah lebih baiknya juga jika terdapat gambar yang lebih besar, karena di dalam buku gambar yang ditampilkan itu cukup kecil sehingga menyulitkan siswa untuk memperhatikan gambar setiap tahapan yang terjadi pada pembelahan sel tersebut. Kemudian di buku juga sudah ada evaluasi yang disiapkan yang akan diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti pembelajaran atau materi yang dijelaskan oleh guru maupun belajar mandiri. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya mengenai analisis miskonsepsi dan kesalahan yang terdapat pada buku biologi kelas 12, khususnya pada bab 4 materi reproduksi sel yang terdiri atas 3 pengertian dari reproduksi sel, yang kedua reproduksi sel eukariot, dan yang terakhir adalah reproduksi sel pada prokariot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis buku biologi SMA kelas 12 pada bab 4 mengenai materi reproduksi sel. Adapun subbab yang akan saya analisis yaitu bagian D dan E. Nah, ada 4 yang akan saya analisis, yaitu pertama permasalahan pada kalimat, kedua mengenai gambar pada tabel, ketiga mengenai analisis miskonsepsi, keempat mengenai analisis kekurangan dan kelebihannya. Nah, pertama analisis permasalahan pada kalimat. Pada bagian D, yaitu proses pembentukan gamet pada hewan tingkat tinggi dan manusia, terdapat pada halaman 68 di paragraf kedua, yaitu spermatogonium tidak langsung bermeiosis membentuk gamet, tetapi melakukan mitosis terlebih dahulu untuk memperbanyak spermatogonium, kemudian membelah secara meiosis. Nah, pada kalimat ini tidak terdapat pengertian yang dijelaskan sebelumnya mengenai spermatogonium, sehingga peserta didik mungkin akan merasa kebingungan. Kemudian pada bagian E, yaitu proses pembentukan gamet pada tumbuhan tingkat tinggi, terdapat pada halaman 70 paragraf pertama, yaitu setelah serbuk sari terbentuk, nukleus generatif mengalami pembelahan, mitosis menghasilkan 2 nukleus sperma, tetapi tidak diikuti sitokinesis. Nah, pada bagian ini juga terdapat pengertian yang menjelaskan tidak terdapat pengertian yang menjelaskan tentang sitokinesis, sehingga peserta didik juga mungkin akan kembali merasa kebingungan. Kedua, yaitu analisis gambar pada buku. Menurut saya, gambar pada subbab yang dianalisis sudah sangat jelas dan dengan warna yang cukup menarik perhatian untuk dibaca. Ketiga,
ketiga yaitu analisis miskonsepsi pada buku. Nah, pada halaman 69 terdapat penjelasan mengenai oogonium, yaitu oogonium merupakan folikel yang disusun oleh satu sel dan dapat bermeiosis. Sedangkan sebagai pembandingnya, pada buku biologi SMA kelas 12 yang ditulis oleh Sucino dan Langkah Subirin pada tahun 2009 dijelaskan pada halaman 98, yaitu oogonium merupakan sel telur yang berasal dari sel-sel primordial yang terdapat dalam ovarium. Nah, menurut kami, jenis miskonsepsia yang ada tersebut disebut sebagai under generalization, di mana dia lebih menjelaskan suatu konsep. Yang keempat yaitu analisis kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangan yang terdapat pada dalam buku yaitu tidak terdapat rangkuman yang menjelaskan secara garis besarnya mengenai inti materi. Dan kelebihannya yaitu terdapat soal-soal uji